Sekolah Minggu GBDI Maranatha. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, luar biasa ya. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali ketemu lagi di ibadah online. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi Tante percaya anak-anak dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulaikan ibadah, kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih sampai hari ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan mulaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami, setiap pelayan-pelayan, setiap anak-anakmu yang di rumah. Tuhan urapi semua, memberikan kepada kami hati yang penuh sukacita, sehingga saat ini kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita percaya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena Tuhan Yesus yang baik ada dalam hidup kita, ada di kiri kita, ada di kanan kita. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku berserah kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan,
kiri kanan kita. Sehingga kita sampai hari ini dalam keadaan baik ya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dengan sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita, yang membuat kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, jiwa di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, haleluya, puji Tuhan. Sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, membuat kita sampai hari ini dalam kemurahan Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan suatu pujian. Hatiku mau percaya Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, mungkin anak-anak bingung dengan kondisi saat ini ya. Gak boleh keluar rumah, gak boleh kemana-mana, harus pakai masker. Kenapa sampai saat ini masih seperti ini? Tapi kita percaya Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita semua. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya ya. Sampai hari ini kita dalam keadaan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita katakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Mari kita percaya firman Tuhan. Mari kita percaya semua perkataan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa dan penuh kasih dalam hidupan kita. Katakan bahwa walaupun kita nggak mengerti rencana Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saat
Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan yang sudah menolong kami. Firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Firman Tuhan juga menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang takut akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami memuji dan mengagungkan Engkau. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami memanggil Engkau Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang setiap perkataannya ajaib dan heran dan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Pujian ini juga merupakan satu ungkapan hati kami bahwa kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Biarlah setiap firman-Mu menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Anak-anak, jumpa lagi pada pagi yang indah ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan menyampaikan sebuah firman tentang Abraham berdoa untuk kota Sodom. Ya. Nas Alkitabnya terdapat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 26. Kemudian ayat 32 sampai 33. Ya. Di dalam cerita ini ya, ada banyak kisahnya yang terjadi di mana perjalanan bangsa Israel termasuk Abraham yang akan dia lakukan perintah Tuhan. Dia meninggalkan tempat kediamannya untuk melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh. Nah, di dalam cerita ini, ya, kisahnya bahwa Abraham berangkat dari Ur bersama dengan istrinya dan Lot keponakannya. Ya, setelah dia beberapa saat kemudian di dalam pengembalaannya, Abraham dan Lot akhirnya berpisah anak-anak. Ya. Ketika mereka sudah berhasil di dalam pengembaraan, ya tentunya Abraham memiliki banyak kambing domba, banyak harta bendanya, demikian juga
Lot keponakannya sudah berkeluarga dan dia juga memiliki kambing domba dan ternak yang begitu banyak. Nah, pada saat itu terjadilah perselisihan antara yaitu pelayan-pelayan daripada Abraham, ya. Demikian juga dengan pelayan-pelayan Lot, di mana pelayan-pelayan ini saling bermusuhan karena memperebutkan satu wilayah, ya, di mana ada sumur untuk minum ternak ini yang dipermasalahkan, ya. Tetapi Abraham orang yang sabar, dia tidak menginginkan bahwa pelayan-pelayannya itu bertengkar. Lebih baik kita akan ambil langkah yang terbaik supaya tidak ada perselisihan antara Abraham dengan Lot. Ya. Singkat cerita bahwa Abraham memberikan pilihan kepada Lot, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Ya. Dan tiba saatnya pilihannya bahwa si Lot ini mengambil sebuah tempat yang sangat strategis menurut pemandangan dia di lembah Yordan, di mana di situ tanahnya subur dan banyak rerumputan, dan di situ dekat kota Sodom. Dan di daerah itu mungkin dia berpendapat, berprasangka, wah sana tuh tempatnya subur, ada rerumputan, ini juga mendukung saya untuk mengembangkan ternak saya, untuk kambing domba saya, untuk ternak saya, dan akhirnya yang kelihatan begitu melimpah. Tetapi anak-anak, Abraham memilih ke tempat yang lain. Tetapi anak-anak, bahwa Tuhan sangat menyertai Abraham. Ketika Lot ada di tempat Sodom dan Gomora ini, di kota Sodom, kita ingat dan perlu kalian juga ketahui bahwa kota Sodom itu adalah kota yang sangat ramai dan mungkin juga banyak penduduknya. Tetapi anak-anak, ya, bahwa kehidupan di kota Sodom ini orangnya banyak melakukan suatu kejahatan. Nanti kalian bisa melihat, ya, di dalam kisah, di dalam kejadian ini, di dalam pasal 18, pasal 19 nanti kamu membaca bagaimana Tuhan nanti akan berbuat kepada kota Sodom dan Gomora. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Allah itu mengasihi manusia. Kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan, Dia yang kita sembah itu memanggil orang berdosa kembali kepadanya. Dan di dalam cerita yang akan sampaikan ini menunjukkan bahwa murka Allah ketika orang tidak mau bertobat dalam tingkah lakunya yang jahat, maka Tuhan bisa mengambil tindakan. Sebetulnya Tuhan tidak ringan tangan dan tidak gampang marah. Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih karena selalu mau memberi kesempatan kepada orang-orang yang mau bertobat. Namun tidak akan mengizinkan kejahatan itu untuk selama-lamanya. Ya, sama yang terjadi di kota Sodom ini, di mana Lot tinggal bersama keluarganya. Kota ini tidak membawa pengaruh baik kepada keluarga. Dia selalu menyaksikan kejahatan demi kejahatan. Ya. Orang-orang yang melakukan kejahatan, laki-laki, perempuan, melakukan semuanya melakukan dosa. Ya. Oleh karena itu, ya, Tuhan memberitahukan rencana ini kepada Abraham, dan dia langsung mendoakan itu, ya. Karena apa? Kota Sodom akan dihukum oleh Tuhan. Karena itu
Dia takut, anak-anak. Abraham takut dan khawatir. Keluarga Lot, orang-orang yang tidak berbuat dosa akan dihukum dan kena musibah atau kena akibat daripada hukuman Tuhan. Oleh karena itu Abraham, ya, istilahnya tuh mau tawar-menawar dengan Tuhan, ya, tawar-menawar dengan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Abraham ingin agar orang yang benar tidak akan dimusnahkan ketika orang jahat dihukum. Nah, oleh karena itu Tuhan berjanji bahwa jika ada 50 orang yang benar di Sodom, maka kota itu tidak akan dibinasakan. Kemudian Abraham menawar, kalau 45 Tuhan, saya tidak akan membinasakan. Kalau 40 Tuhan, kalau 30 Tuhan, kalau 20 Tuhan, saya tidak akan membinasakan. Itu tawar menawar. Pada akhirnya Abraham, ya, atau Tuhan bersedia untuk tidak menghukum kota Sodom jika ada 10 orang, ya, yang di dalamnya yang tidak melakukan dosa. Abraham berdoa, Abraham selalu, ya, dia mengadakan tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan jangan dihukum, sebab di situ di tengah-tengah kota itu ada orang-orang yang benar, ada keponakannya Abraham itu Lot dan keluarganya. Nah, anak-anak, tapi sayang, anak, sayangnya 10 orang yang benar itu tidak ada di dalam kota Sodom ini. Iya. Maka hukuman atas kota Sodom pun dijalankan, ya, dijalankan. Tetapi karena doa seapaan Abraham, Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya. Abraham memiliki kepedulian dengan saudaranya. Ya. Biarpun dikatakan memang tidak ada 10 orang, memang benar. Hanya, ya, Lot dan istrinya dan 2 anaknya. Tidak 10, memang harus dimusnahkan. Nah, sebelum Tuhan membinasakan kota Sodom, Tuhan mengutus 2 malaikatnya ke rumah Lot untuk memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka harus keluar kota, harus meninggalkan kota Sodom ini. Ya. Malaikat Tuhan menyuruh Lot dan keluarganya melarikan diri, ya. Dan dengan syarat ketika dia meninggalkan kota Sodom, jangan sampai menoleh ke belakang. Ya. Namun, saudara, anak-anak, apa yang terjadi? Ketika tiba saatnya Tuhan menghukum kota Sodom itu, benar-benar diturunkan oleh Tuhan dengan hujan belerang, dengan api, dan pada saat itu sebelum itu Lot dan keluarganya melarikan diri ke kota lain, kota kecil. Ya. Tetapi sayang, ya, malaikat sudah memperingatkan jangan noleh ke belakang. Tetapi istri Lot ini, ya, rupanya masih sayang dengan ingin melihat apa benar kota Sodom ini dimusnahkan, sehingga dia menoleh ke belakang. Dan jadilah dia sebagai tiang garam. Anak-anak, ya, cerita ini menunjukkan sifat Allah yang walaupun sangat mengasihi manusia, tetapi dapat menghukum orang-orang yang berdosa. Ya. Pada ayat Alkitab ini melihat kepedulian juga Abraham, ya, sebagai saudara Lot. Ya. Dia berdoa dengan sangat gigih, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sehingga pada saat itu yang selamat hanya Lot dan 2 anaknya. Ya. Sedangkan istri Lot, dia karena tidak taat, dia harus menangkan hukumannya. Dia menjadi tiang garam, tidak bisa bergerak lagi.
Sekalipun mungkin Abraham tidak dapat melakukan apa-apa ya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa di kota Sodom, tetapi dia setia berdoa. Ya. Dia selalu berdoa dengan gigih setiap saat dan tidak buat Tuhan kesal, tapi dia selalu didengar dan dijawab oleh Tuhan dengan cara yang lebih baik. Ya. Oleh karena itu, anak-anak, melalui sikap dan contoh daripada Abraham, kita mau meniru teladan daripada Abraham ini. Kita mau memulai mendoakan orang lain melalui doa-doa kita kepada Tuhan dan mengerjakan hal-hal yang indah, bukan hanya di dalam orang untuk didoakan, tetapi juga orang-orang yang di dalam orang kita mau supaya orang lain juga selamat. Oleh karena itu, seperti yang terjadi pada saat ini, ya, masa pandemi, ya, di mana banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, mungkin tidak menutup kemungkinan keluarga kita ada yang sakit. Ya. Kita perlu mendoakan mereka. Kita perlu menyokong dengan doa-doa yang sungguh-sungguh oleh Tuhan. Terus pada orang-orang seiman, kepada teman kita, kepada saudara kita, atau secara luas kepada bangsa Indonesia ini, supaya musibah dan pandemi penyakit ini bisa keluar dari wilayah Indonesia, sehingga kita dengan bebas untuk beribadah seperti sedia kala. Maukah kalian mau melakukan seperti Abraham? Dia mau berdoa untuk orang lain, untuk saudaranya, sehingga orang lain terselamatkan dari musibah. Ini menjadi beban bagi kita semua, guru-guru dan anak-anak sekalian. Ketika kamu berdoa, sisipkanlah doamu kepada Tuhan untuk minta tolong supaya Tuhan menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan saudara-saudara kita yang sakit. Sama seperti yang dilakukan oleh Abraham ini, sehingga murka itu tidak turun atas orang-orang yang berdosa. Biarlah dalam kesempatan ini kita mau melakukan hal yang benar kepada Tuhan. Sebagai ayat mas kita pada pagi ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 41a. Ayatnya sangat pendek. Di dalam Mazmur 119 ayat 41a dikatakan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Sekali lagi, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Ini akan menjadi doa kita kepada Tuhan, supaya kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saya dan kehidupan anak-anak dan kehidupan semua anggota jemaat, termasuk keluarga kalian semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong kita, yang menjadi andalan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, mari kita akan ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi yang indah ini, mengajarkan kami Tuhan untuk kami selalu berdoa sama seperti Bapak Abraham yang mendoakan keluarganya. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu kami mendoakan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin pada saat ini mengalami musibah, mengalami kesusahan Tuhan, dirundung kesakitan, dirundung Tuhan kegelisahan dan ketakutan. Kiranya Engkau akan tolong Tuhan. Biarlah mereka terbebaskan Tuhan dari masalah dan sesuatu yang menakutkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan ajarkan kami selalu setia kepada Engkau, karena Tuhan Engkau juga setia kepada kami, yang selalu menjagai kami, melindungi kami Tuhan, sehingga sampai saat ini kami boleh ada. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena
Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati anak-anakmu yang ada di rumah. Engkau berkati keluarganya, orang tuanya Engkau berkati. Segala pekerjaan dan usahanya Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi Kota Malang, berdoa bagi Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau lepaskan dari musibah ini Tuhan, dari penyakit corona ini Tuhan, supaya kami Tuhan boleh kembali beribadah dengan Engkau Tuhan, dengan sebebas-bebasnya Tuhan, dengan tubuh yang sehat Tuhan. Ini semua kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah seruan doa kami dan kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu minggu yang akan datang.